di majlis yang sangat mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, silaturahmi, dan juga kita saling mendoakan. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majlis ini menjadi asbab Allah ridho kepada kita semuanya. Allah lipat gandakan pahala di setiap ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi catatan buat kita. Allah ridho dan Allah banggakan kita kepada makhluk-makhluknya di atas langit dan muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibullah Nabi Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, keturunannya, juga para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita yang selalu berusaha sesusah payah, sekuat tenaga untuk bisa mengamalkan apa yang sudah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini menjadi bekal buat kita kelak di padang mahsyar. Kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang layak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'al malaikatil muqarrabin wa khususan ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bi anna Allah yatabassam bi rahmati wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa usulihim wa ulumihim fid din wal dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa yahabbu jami'an al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriya wa bahriya wa khususna baina ummatina wa ummatina wa jaddatina wa zurriyatina wa ahbabina wa asatizatina asatizatina wa liman tamanna haula bisababi wa khususan. Silakan sebutkan anak ibu masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim anhum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah ila yaumil qiyamah. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
yang sangat mulia ini, dan Allah pilih kita untuk bisa hadir melanjutkan pelajaran-pelajaran kita dari minggu yang lalu. Walaupun cuma seminggu sekali kita belajarnya, dan juga belajar mukti. Mudah-mudahan walaupun di musola masih ingat, begitu kita keluar dari musola, biarin aja. Yang penting kita hadirnya dan pahalanya. Karena kita belajar juga dalam rangka paling tidak memperluas pengetahuan kita. Syukur-syukur ibadah-ibadah kita kepada Allah yang selama ini mungkin kurang baik menjadi lebih baik. Yang selama ini barangkali kita lupa, dengan duduk di pengajian jadi ingat lagi. Atau barangkali yang selama ini kita anggap hukumnya haram ternyata halal, dan yang tadinya kita anggap itu halal ternyata haram. Nah, itulah hikmah kita duduk di pengajian. Walaupun kadang ilmu-ilmu yang rukun-rukunnya, yang penting-pentingnya itu kadang-kala begitu keluar dari musola ya, yang kita ingat adalah besok pagi masak apa, besok pagi beli apa, besok pagi beli dari mana, paling kadang-kadang kita. Tapi nggak apa-apa, kita kan tujuannya adalah akhirat. Tujuannya akhirat. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Jadi kata Allah, walaupun kita ngaji kuping, lagi duduk dengerin dijelasin, ingat masuk, begitu keluar semuanya kena angin, ke bawah angin untuk ilmu, nggak apa-apa. Karena kebaikan, kesempurnaan ibadah-ibadah kita itu, karena memang Allah menginginkan kita itu ibadahnya semakin baik. Nah, satu contoh, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa sholat isya berjamaah. Kan ini suatu hal bukan karena semata-mata ilmu kita, pengetahuan kita, atau apapun dari kita, tapi pasti ini adalah kehendak Allah yang menginginkan kita nih, yang hadir pada malam hari ini sholat isya berjamaah. Lalu kita bisa datang ngaji, bisa duduk pengajian. Ini karena memang Allah menginginkan kita menjadi hambanya yang semakin baik. Semakin baik untuk apa? Karena Allah udah tahu nih, ya kita ini emang hamba-hamba saya ini yang sholat dan kumpulnya di Nurul Jannah, yang umurnya memang mendekati. Jadi Allah pengen kita itu semakin baik. Agar apa? Allah nggak pengen kita nanti begitu dikumpulin di padang mahsyar kita tersesat, kayak terbingung, mana dan bagaimana nasibku ya Allah. Nah, Allah nggak pengen kayak gitu. Dan yakinlah Bapak Ibu kita akan mengalami itu. Tapi sebelum itu kita pindah dulu dari alam dunia ke alam kubur. Nah, itu yang penting malam hari ini. Kita lagi ngumpulin bekal buat buat diri kita kalau kita sudah menjadi penghuni atau menjadi menempati alam barzakh dalam kubur. Jadi semangat
Tapi Bismillah, karena apa ya, kita menginginkan kehidupan kita di alam kubur itu, Masya Allah Bapak Ibu, kita pasti meninggalkan dunia, pasti. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama juga kita di dunia. Apa ya, orang umur sekarang aja rasanya pada orang karuan ya. Kalau pada rumah orang tuanya umur panjang, tapi sehat. Umur panjang, sehat, dalam keadaan taat, nah itu baru nikmat. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya. Para jemaah sekalian, kita melanjutkan pelajaran kita dari minggu yang lalu. Dan ini alhamdulillah ternyata pada malam hari ini saya baru tahu kita sudah dalam bab sholat dalam kekhawatiran atau sholat khauf. Nah, jadi ternyata Allah menginginkan kita belajar tentang sholat khauf. Tahu sholat khauf? Sholat dalam ketakutan, dalam peperangan. Ini terkoneksi dengan keadaan negara kita saat ini, Masya Allah. Ini mudah-mudahan sih kita tidak mengalami lagi nih peperangan, tapi sekedar hanya pengetahuan buat kita. Jangan sampai nanti kita menemukan orang sholat yang kita bakal pelajari ini kita aneh. Sholat khauf atau sholat dalam keadaan perang atau ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan tidak aman negara kita, kampung kita, wilayah kita, terutama misalnya dalam bahaya perang, tapi kita tidak bisa meninggalkan kewajiban kita selaku hamba. Apa itu yang pertama? Sholat. Jadi walaupun dalam keadaan peperangan, sholat tetap kita laksanakan. Nah, ini kita belajar nih tentang sholat dalam keadaan khauf, kekhawatiran atau dalam perang. Dan ini bukan hanya dalam keadaan perang, bisa jadi dalam musibah yang memang chaos. Chaos itu wah, udah gak karuan dah keadaan keamanan negara kita. Bisa jadi ada bentrok, ada apa segala macam. Tapi kita selaku orang Islam yang menghamba kepada Allah tetap tidak meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat lima waktu. Bagaimana caranya? Sholat dalam keadaan perang itu boleh berubah dari biasanya. Dan sudah pasti sebagaimana sholat yang dibolehkan untuk dikosor, salah satunya adalah sholat ketika dalam keadaan perang. Maka boleh dikosor dalam sholatnya. Sholat yang mana saja, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Maka sholat dalam keadaan peperangan adalah sholat khauf, harus dikosor atau boleh dikosor. Yaitu berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat yang demikian itu dinamakan sholat khauf, artinya sholat dalam keadaan tidak aman. Cara sholat yang pertama, apabila musuh berada di arah kiblat, sebelah barat musuh kita. Jadi diumpamakan kita dalam kondisi peperangan dan musuh menyerang kita dari arah barat. Maka cara mengerjakan sholat 5 waktu yang kita kosor itu, misalnya zuhur, caranya kalau musuhnya ada di sebelah barat, yang pertama ini berjamaah ya, kita menganunya dalam kondisi berjamaah karena kita dalam keadaan perang. Maka ada 6 orang kah, 10 orang kah, biasanya kan kalau namanya peperangan itu apa namanya, kompani, jadi rame-rame lah gitu kan. Satu kompi itu bisa 20 orang, berapa orang gitu kan. Maka ketika datang waktunya sholat dan kondisi kita dalam keadaan peperangan, yaitu dibuatlah berjamaah itu safnya menjadi 2 saf. Ada imam 1 dan makmum berbaris 2 saf.
Imam berdiri, takbir seperti biasa, dan makmum di belakangnya menjadi dua baris turut berdiri pula seperti sholat biasa. Lalu yang kedua, sesudah selesai imam membaca Fatihah dengan surat, lalu imam ruku dan makmum pun semuanya ikut ruku sampai i'tidal. Jadi biasa nih, ruku, i'tidal, berdiri. Maka setelah i'tidal atau berdiri dari ruku, imam bangkit dari ruku, makmum juga semuanya bangkit dari ruku. Lalu imam sujud, dari sini perbedaannya. Imam sujud, makmum yang di saf pertama juga turut sujud. Sedangkan makmum yang pada saf kedua tetap berdiri seperti dalam kondisi menjaga atau waspada. Jadi ini kita mengumpamakan dalam kondisi perang. Begitu selesai tinggal atau bangun dari ruku, imam sujud, saf yang pertama ikut sujud. Sedangkan yang saf kedua tetap siaga, tidak ikut ruku dan tidak ikut sujud. Jadi makmum yang di baris kedua itu tetap siaga. Sudah tentu dalam kondisi diam, tidak ngobrol. Ketika dia ngobrol, kayaknya masih bahasa rumah atau masih itu batal itu sholatnya. Bukan mukanya kucing lewat, nah itu batal saja. Tetap dia dalam kondisi siaga waspada, tapi tidak ikut ruku bersama imam dan saf yang pertama. Sampai lalu setelah habis dua sujud, imam dan makmum itu kan berdoa pertama kan? Di saf yang pertama bangkit, imam sama saf yang pertama berdiri, bangkit daripada sujud. Sedangkan makmum yang di saf kedua begitu berdiri nih, kan habis sujud itu dua kali sujud tuh, imam sama makmum yang saf kedua, saf pertama berdiri. Maka posisi imam tetap diam, makmum yang saf pertama mundur, saf yang kedua maju. Jadi sudah pasti tentu tidak main biar dia bisa maju atau dia bisa mundur gitu. Sudah pakai pilih lah, perasaan lah. Gak usah pakai tenaga awas untuk mundur, untuk maju, nggak usah. Jadi karena kondisi perang ini, insya Allah saf yang kedua maju, saf yang pertama itu mundur. Mundurnya agar sholat tetap tidak batal, dua langkah. Jadi hanya dua gerakan, jangan satu lebih dari dua gerakan. Maka setelah saf yang kedua itu maju, dia menggunakan sholatnya sujud tanpa imam nunggu tuh diam. Imam tetap berdiri, diam sama makmum. Jadi tetap dalam kondisi waspada. Jadi saf yang kedua maju, dia melanjutkan sholat dengan menggunakan rakaat pertamanya, dia sujud sampai dua kali sujud, dia bangun. Ketika yang tadi maju itu dari saf kedua yang ke pertama maju, dia sujud, maka si imam dan yang saf yang tadi mundur itu tetap waspada, menjaga, mengamankan kondisi. Yang sujud tetap sujud sampai dia selesai sujud dua kali lalu bangun. Begitu dia bangun, berarti kan semuanya sudah kondisi berdiri. Maka dilanjutkanlah rakaat kedua. Rakaat kedua begitu juga tuh. Begitu Fatihah terus surat, lalu ruku bareng-bareng tuh semuanya ikut ruku. Makmum ruku, imam ruku. Tidak bangun daripada ruku, kan mau sujud tadi nih, seperti tadi. Karena ini dua rakaat kedua, berarti kan ada tahiyat akhir, ya kan? Maka begitu sujud, kayak tadi tuh rakaat
imam sujud yang pertama ini kan tadi yang dua dia maju jadi pertama ikut sujud. Begitu itu sujud, selesai sujud sampai tahiyat akhir, sebelum salam imam tetap duduk. Lalu ini makmum ini yang tadi saat pertama tetap bangun dia, bangun mundur. Saat yang tadi maju lagi, maka dia sujud dua kali. Yang ini tetap berdiri, tetap dalam kondisi waspada. Jadi walaupun sudah sujud terakhir, dia tetap berdiri mundur, memberi kesempatan untuk yang saat di belakangnya itu untuk maju dan menyempurnakan sholatnya sampai sujud dua kali. Imam tetap berdiri dan duduk menunggu selesainya si makmum tadi menyelesaikan ruku dan sujud yang kedua. Begitu ini sudah selesai sujudnya, maka tahiyat akhir, selesai juga tahiyat akhir, maka yang makmum di belakang itu duduk dengan posisi tahiyat akhir. Maka begitu sudah selesai barulah imam mengucapkan salam. Selesailah. Jadi sholat dalam kondisi perang itu kayak gitu. Dan ternyata ada yang menyalahgunakan sholat khauf ini, sholat sehari-hari. Itu dia ada maju mundur. Nah, besok kalau ada orang sholat berjamaah terus makmumnya maju mundur, wah, kayak sholat perang. Terus sopet aja di belakang. Paham ya? Nah, itu kalau musuhnya nyerang dari barat. Bagaimana kalau musuhnya dari timur? Apakah kita sholatnya harus madhab timur? Nah, ya kan? Kalau tadi kan kita yang barusan saya jelasin itu ketika musuh itu nyerang dari barat, dari kiblat. Maka ketika musuh nyerang kita tidak dari arah kiblat atau dari arah barat, yang pertama imam berdiri menghadap kiblat, mengerjakan sholat satu rakaat bersama saf yang pertama atau satu bagian dari makmum. Sedangkan makmum yang kedua, saf yang kedua menjaga menghadap ke arah musuh. Jadi sholatnya tadi itu dua saf, imam sama saf yang pertama tetap sholat menghadap kiblat. Saf yang kedua menghadap ke arah musuh dengan kondisi siap siaga dengan senjata. Terus kalau dalam kondisi sholat itu diserang Ustaz, bagaimana? Maka makmum ini nih, dia yang mengamankan serangan itu. Ternyata ditembak habis semua nih makmum yang tadi menjaga itu. Ya sudah, itu udah qadarullah berarti kan. Berarti yang lagi sholat pun akhirnya tertembak. Tapi mati sahih karena dia dalam kondisi sholat. Jadi imam dan makmum yang saf pertama tetap dia sholat menghadap kiblat sampai satu rakaat, dan saf yang kedua menghadap ke arah musuh dengan posisi siap siaga. Setelah imam mendapat satu rakaat, lalu berdiri bersama makmum yang tadi ikut tuh menyelesaikan sholatnya sendiri. Jadi imam bangun dari sujud, tapi makmum menyelesaikan sholatnya 2 rakaat. Imam nggak ikut tuh. Imam tetap waspada dalam kondisi siap siaga dengan senjatanya menghadap kiblat. Jadi setelah imam mendapat 1 rakaat dan berdiri, makmum menyelesaikan sholatnya sendiri, tidak mengikuti imam. Sedangkan imam berdiri menanti kelompok yang kedua. Jadi imam itu sholatnya hanya memimpin 1 rakaat untuk selesai. Selanjutnya imam berdiri setelah sujud yang pertama, makmum tetap menyelesaikan sholatnya sampai tahiyat akhir.
Imam berdiri dalam kondisi siap siaga bersama makmum yang barisan kedua lagi. Tapi imam tetap menghadap kiblat. Paham kan? Paham ya? Jadi tadi imam sholat 1 rakaat bersama makmum yang yang pertama. Lalu setelah sujud rakaat pertama itu selesai, imam bangun berdiri dari sujudnya, tapi makmum tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai. Jadi bangun dari sujud bareng-bareng, tapi makmum ini menyelesaikan sholat 1 rakaat kedua sampai selesai sampai tahiyat. Tapi imam tidak mengikuti. Imam tetap berdiri menunggu selesai saat pertama ini selesai, maka dia bubar mundur, yang tadi siap siaga masuk berbaris mengikuti sang imam. Maka imam melanjutkan rakaat yang kedua, tapi makmum rakaat pertama, karena kan yang tadi sudah selesai tuh. Nah, yang tadi saat kedua yang siap siaga maju ikutin imam rakaat yang pertama, tapi imam dalam kondisi rakaat yang kedua. Maka begitu imam selesai sampai tahiyat akhir, imam tetap duduk karena dia sudah menyelesaikan 2 rakaat, makmumnya baru berdiri menyelesaikan sampai 2 rakaat. Lalu dia sujud pada tahiyat, begitu selesai tahiyat maka imamlah yang menyelesaikan salamnya. Jadi itu kondisi sholat dalam keadaan perang. Nah ini saya nggak pengen pelajari, saya lewati dulu pengetahuan. Yang penting mudah-mudahan kita nggak sampai mengalami peperangan lagi, dan sampai juga tidak mengamalkan sholat khauf dan sholat perang. Jadi kayak gitu. Jadi harus dalam kondisi 2 saf. 1 saf menjaga, 1 saf selesaikan sholat sampai tuntas. Kayak gitu, jadi bergantian. Nah itu kalau dipraktekin itu, kalau saya dulu di pesantren itu 2 kali itu praktekin, itu seru itu dalam kondisi pramuka. Hanya sekedar untuk memperluas pengetahuan kita, ternyata ada sholat dalam peperangan. Kadang karena kita tidak mengalami perang, tidak membayangkan bagaimana kalau perang dalam kondisi sholat. Karena yang namanya dalam peperangan itu kan, masya Allah. Barangkali kalau kan peraturan perang dunia ini, ketika peperangan itu tentara itu tidak boleh menembak atau membunuh orang tua, laki-laki atau nenek-nenek, perempuan, dan juga anak-anak. Nah, mungkin kalau perempuan-perempuan yang tidak mengikut ke medan perang bisa dia melaksanakan sempurna seperti biasa. Tapi bagi orang-orang tentara yang mengikut dalam medan perang, dia juga harus tetap menjaga sholatnya, tidak meninggalkan sholat, tapi dia juga harus menjaga keamanan. Maka dalam ajaran agama kita ada yang namanya fikih sholat peperangan atau sholat khauf, agar tidak juga ketika dia sholat dengan telinga atau ditembak dari belakang. Nah, maka dalam fikih kita itu diajarkan bagaimana tata cara sholat dalam kondisi perang. Jadi tadi ketika musuh menyerang dari arah barat atau kiblat, maka cara sholatnya semuanya menghadap kiblat dan tetap 2 saf daripada makmum. Kalau musuh tidak dari arah kiblat, maka tetap sholatnya menghadap kiblat, tapi saf yang kedua tetap menghadap kondisi menghadap ke arah di mana ada musuh. Terus niatnya gimana? Niatnya tetap bareng-bareng dari awal. Karena niatnya sholat berjamaah, maka walaupun makmum tadi tidak menghadap kiblat, dia dalam kondisi menghadap musuh, tetap dia sholat atau niatnya itu tadi berbarengan dengan yang lain. Nah ini nanti kalau ada pertanyaan dari anak-anak kita bisa tahu, ada ya sholat perang, karena ini juga memperluas pengetahuan kita. Lalu bagaimana dengan sholat Jumat? Nah
Salat Jumat itu kan yang pertama wajib bagi laki-laki yang tidak dalam kondisi bepergian atau musafir. Yang kedua, tidak dalam kondisi peperangan atau khauf. Kita lihat peperangan yang ada di Palestina itu kan, ketika mereka sholat Jumat itu diserang kayak itu. Sholat pelajaran kita pada malam hari ini tentang sholat khauf, tentang sholat dalam kondisi peperangan, karena ini pengetahuan dan ilmu, maka saya sampaikan dan kita pelajari agar ya minimal kita tahu lah bahwasannya agama kita itu sampai sedetail ini mengajarkan kepada tuntunan-tuntunan lewat kita. Jadi kita juga orang Islam itu jangan sampai bingung bagaimana sholatnya dalam keadaan perang seperti ini. Dan di tentara-tentara itu diajarkan Bapak Ibu sholat seperti ini. Sudah jadi termasuk kurikulum pada tentara. Jadi di tentara-tentara apa namanya pendidikan tentara itu ada juga ketika dia orang-orang Islam ada pelajaran agama bagaimana ketika sholat dalam kondisi perang. Ini belajar. Dan alhamdulillah walaupun kita bukan tentara, tapi Allah izinkan kita untuk mempelajari sholat dalam keadaan perang. Insyaallah ini menjadi manfaat dan maslahat buat kita semuanya. Dan yang terpenting adalah yang wajib-wajibnya buat kita. Yang wajib, karena Masya Allah di akhir zaman seperti sekarang ini ya Allah, Masya lagi. Apalagi yang kayak kita yang kaum rebahan ya, sambil rebahan scroll handphone, TikTok apa gitu. Itu rasanya mau bergerak ngambil dulu masalah itu berat ya dia. Ya Bu. Iya. Insyaallah. Maka ini sudah diprediksi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya alaikum zaman. Jadi kata Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW akan datang kepada umatku, kepada kalian wahai umatku, masa atau zaman di mana ketika itu taqarrubul zaman. Sebenarnya saya sudah sampaikan waktu perjalanan waktu itu begitu cepat, tak terasa baru kemarin rasa-rasanya kita ngaji malam Sabtu ya. Ini sekarang kita udah ngaji malam Sabtu lagi, Masya Allah. Jadi saya suka bingung sama istri itu, padahal baru hari Senin. Saya itu kan kalau udah malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu sampai malam Senin itu ya gini aja kerjaan saya. Ada di sekali kayak gini, ngoceh gini. Makanya ya Allah dosa saya banyak banget kali ya. Ngoceh itu dari malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu sampai malam Senin itu saya ngoceh aja kalau misalnya bisa kayak gini. Ngomong baik. Maka kata istri saya itu, ayah kalau udah ngomong apa beda kata itu baru hari Senin gitu. Ini kayaknya kita baru hari Senin, total udah hari Kamis lagi. Jadi kata Rasulullah SAW, saya alaikum zaman akan datang dan kalian pasti akan merasakan. Yang pertama adalah taqarrubul zaman. Perputaran waktu itu terasa lebih cepat ketimbang waktu kita masih kecil dulu gitu. Dulu kita itu nungguin maghrib mau ngaji sore itu masalah lama gitu rasanya. Dan sekarang kita merasakan perjalanan waktu dalam 1 tahun ini terasa 1
bulan. Baru kemarin Agustusan, sekarang atau sudah Agustusan lagi. Jadi terasa cepat. 1 tahun terasa 1 bulan, 1 bulan terasa 1 pekan atau 1 minggu. Baru kemarin bayar listrik masih keingetan itu merotin duitnya gitu kan. Udah waktunya lagi bayar listrik lagi aja. Cepet gitu ya. 1 bulan terasa 1 minggu, 1 minggu terasa 1 hari. Kayaknya baru kemarin malam Sabtu, ini malam Sabtu lagi aja. Tapi kalau orang yang dapat kenikmatan itu rindu lama-lama sudah. Yang kedua kata Nabi kita, taqarrubul aswaq, semakin dekat perniagaan. Kalau dulu kita mau makan mie ayam harus ke depan nyari. Sekarang gampang semuanya. Pandai bungkusin 2 kirim ke rumah. Nyampe itu. Ibu-ibu mau kena yang lagi hit, yang lagi in. Apa bukan apa yang sekarang lagi tenar viral. Tinggal scroll di TikTok itu mau kena viral. Wah, tinggal sambil rebahan gitu. Apa namanya, nyari mukena yang disenengin, mau pilihan banyak, tinggal pencet 2-3 hari datang gitu mukena. Nggak perlu ke Tanah Abang, nggak perlu ke Cipulir. Itu 14 abad yang lalu Nabi kita tuh sudah memprediksi ini. Jadi ketika taqarrubul zaman, taqarrubul aswaq, waktu begitu terasa cepat kau merasakan, dan perniagaan semakin dekat kepadamu, mau beli apa ya sambil di rumah sambil bahan itu datang bisa kamu beli. Maka kata Rasulullah SAW, kalau sudah seperti itu, maka apa kata tadi kita ngomong? Jangan jauh-jauh dari perkumpulan ilmu. Alhamdulillah kita walaupun seminggu sekali saya ketemu 15 tahun. Jadi minimal tercerahkan lagi. Yang kemarin-kemarin rasa-rasanya males gitu mau ibadah nih. Nanti kalau cuma 1 itu tercas lagi, kalau handphone itu tercas lagi, semangat lagi. Yang kemarin-kemarin ini 1 minggu ini ada yang sampai berapa juz Bu? Ada yang dapat 1 minggu ini dapat 7 juz? 2 juz. Alhamdulillah. Wah, Bapak nomor juz Pak? Juz 2. Bapak kebetan terus gitu. Maka kata Nabi, kalau kamu sudah merasakan dan kamu sampai ke masa zaman itu, waktu begitu cepat, perniagaan semakin dekat dan dekat dengan kamu, maka kata Nabi kita Muhammad, agar kamu selamat hidupmu dunia dan kamu selamat hidup akhiratmu, jangan jauh-jauh dari perkumpulan ilmu. Apa itu perkumpulan ilmu? Majelis taklim. Kita masyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, lalu Allah berikan kita kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam duduk di majelis taklim, dan memberikan kita istiqomah untuk selalu bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Amin ya Allah ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
melihat manfaat dan maslahatnya. Jadi saya mohon izin bukan lagi pengen bagaimana, ternyata ada manfaat dan maslahatnya, walaupun ngaji kayak gini doang ternyata. Saya kaget ternyata penontonnya sampai 1.100, 1.200 paling dikit itu karena kalau di malam-malam lain saya paling setengah jam gitu, hanya materi aja gitu. Itu 800, 600 orang yang nonton gitu. Ya mudah-mudahan sih semakin manfaat dan maslahat, walaupun yang saya berikan cuma sedikit. Ya, jadi saya mohon izin ya, pasang handphone ini biar secara langsung. Para jamaah sekalian, mari kita tutup pengajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita baca surat Al-Fatihah. Yang pertama, pada yang kita baca ini kita hadiahkan untuk semua ahli kubur kita. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah yang kita baca ini semua ahli kubur kita diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya. Allah lapangkan luaskan alam kuburnya, Allah jadikan alam kuburnya taman-taman surga Allah hingga yaumil qiyamah. Dan juga dengan Fathul Fatihah ini kita mohon Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang masih hidup, pasangan kita, orang tua kita, mertua kita, anak, mantu, cucu, semua keluarga kita, semoga Allah berikan kita semuanya kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan badan. Allah jauhi kita dari segala penyakit zahir maupun batin. Allah berikan kita kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Untuk keluarga kita, rumah tangga kita, semoga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dan keberkahan, sehingga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah warahmah. Untuk anak cucu kita yang masih sekolah, yang kuliah, yang bekerja maupun yang sudah berumah tangga, semoga Allah jadikan mereka semuanya hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Allah jaga mereka, Allah bimbing mereka, dan Allah pelihara mereka selalu di jalan yang Allah ridhoi. Allah karena mereka yang punya manfaat bagi dirinya, kedua orang tuanya di dunia wal akhirah. Allah lembutkan hati anak cucu kita, Allah perbagus akhlak anak-anak kita, dan Allah angkat derajat anak keturunan kita seluruhnya di dunia maupun akhirat. Apabila di antara kita, keluarga kita ada yang kurang sehat, apapun itu penyakitnya, semoga Allah angkat dan Allah jauhi penyakitnya. Allah berikan kesehatan dan kesembuhan seperti sedia kala, sehingga bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Untuk usaha dan pekerjaan kita, semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal dan berkah, berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan keberkahan Fatihah yang kita baca ini, untuk negara kita, semoga Allah jadikan negara kita negara baldatun thayyibatun wa ardhun ghafur. Allah berikan kita pemimpin yang benar-benar soleh, amanah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala niat, hajat-hajat kita semoga Allah ijabah dan Allah qabul. Allah qabul, Allah qabul. Ala hazinin kawan polisi wa isabati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, waghfir lana ya rahim, ya Allah ya arhamar rahimin irhamna, ya Allah ya arhamar rahimin irhamna, ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma sabbitna bil iman, wa sabbitna bil islam, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa sabbitna bis sihah, wa sabbitna bil afiyah, wa anta rabbin anna ya Allah fid dini wal dunya wal akhirah. Da'wahum biha subhanakallah wa tahiyyatuhum biha salam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah
Para jamaah sekalian, demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan maslahat buat kita semuanya.